pembacara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga pemaparan materi akademik yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Prodi, dan acara yang keempat adalah pemaparan materi teknik penggunaan LMS, dan acara yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi PPG kepada beliau Bapak Dr. Mustafa AG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya, Mas Rafiq ya? Dengar, Pak. Kalau Mas Rafiq dengar, Recording in progress. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Wakil Dekan 1 yang sudah bergabung di forum Zoom ini. Saya tidak tahu Pak Dekan ada bergabung apa tidak ya. Saya belum melihat. Yang terhormat Sekretaris Prodi dan juga tim inti Prodi, ada Mas Rafiq dan juga seluruh mahasiswa PPG tahap ketiga untuk periode tahun 2022. Seperti disampaikan oleh Mas Rafiq selaku MC pembawa acara tadi, bahwa kita di program studi PPG akan menyelenggarakan PPL, praktik pengalaman lapangan, yang akan diikuti oleh seluruh mahasiswa di tahap ketiga tahun 2022 ini. Sesuai dengan catatan ada 562 mahasiswa sesuai data resmi yang bersumber dari Kementerian Agama. Mungkin ada dua orang mungkin ya yang akhirnya menjadi gagal karena memang tidak memenuhi persyaratan untuk melanjutkan program selanjutnya. Maka ini catatan bagi para mahasiswa. Saya mengharap kepada semua mahasiswa bahwa pelaksanaan PPG itu bersifat estafet. Kalau periode sebelumnya tidak memenuhi syarat, maka pada sesi selanjutnya mahasiswa tidak akan bisa melanjutkan melanjutkan sesi berikutnya. Untuk itu yang sekarang ini untuk PPL itu sesuai dengan catatan ini, kalau mengacu kepada data yang saya miliki, saya selaku dosen yang mengajar di menguji ujian komprehensif dan juga mendampingi saat peer teaching dan juga review pelaksanaan review perangkat pembelajaran. Saya masih mencatat beberapa mahasiswa yang belum mengupload tugasnya. Maka ini saya dari Prodi, atas nama Prodi, masih memberikan kesempatan sampai nanti malam, sehingga semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk melanjutkan sesi selanjutnya itu ditunggu sampai nanti malam. Dan kalau sampai nanti malam pukul 00 belum memenuhi semua syaratnya, ya dengan berat hati berarti secara otomatis, bukan dengan berat hati, berarti secara otomatis sistem akan menutup kesempatan para mahasiswa untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Maka ini masih ada kesempatan sekitar berapa jam ini ya?
Masih ada sekitar 10 jam untuk kesempatan para mahasiswa untuk melengkapi semua persyaratan. Persyaratan ini menjadi penting, harusnya dilaksanakan, diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kontrak belajar dengan para dosen. Maka ini kalau sampai sekarang masih ada yang belum mengupload tugas-tugasnya, berarti sudah menyalahi kontrak belajar. Maka dari itu ini tolong semua mahasiswa untuk bisa segera mungkin sebelum jam 00 nanti untuk bisa segera memenuhi semua tugasnya itu. Yang kedua, saya kira ini berkaitan dengan pelaksanaan PPL. PPL sesuai dengan kalender akademik yang diterbitkan oleh Panitia Nasional Pelaksana Pendidikan Profesi Tingkat Nasional. Sesuai dengan jadwal itu PPL dilaksanakan mulai hari besok, yaitu hari Ahad. Hari Ahad terpaksa harus dijadikan awal pelaksanaan PPL, ini karena mengacu kepada waktu yang harus diselesaikan selama bulan Desember. Maka pelaksanaan PPL harus dimulai sejak hari Ahad besok, yang seharusnya hari Ahad itu adalah hari libur, tetapi dengan terpaksa kebijakan pusat itu menentukan hari Ahad untuk dilaksanakan dimulainya PPL. Maka ini mahasiswa supaya bisa menyesuaikan diri, karena sifatnya PPL itu online, maka pengerjaan PPL, proses PPL yang harus dimulai besok pagi supaya bisa dilakukan kegiatan sebagai kegiatan pendahuluan yang meliputi beberapa poin sesuai dengan penjelasan pelaksanaan PPL yang nanti akan disampaikan, dijelaskan orientasi akademik pelaksanaan PPL itu nanti. Maka dari itu ya tolong semua mahasiswa untuk bisa benar-benar mengikuti sistem yang ada dan memenuhi semua tugas yang harus dilaksanakan, dipenuhi oleh para mahasiswa itu. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar, dan atas nama Prodi saya menyampaikan selamat melaksanakan tugas PPL bagi para mahasiswa, dan supaya kegiatan PPL dilaksanakan sebaik mungkin sehingga pelaksanaan PPL tidak akan ada hambatan yang berarti. Kepada Pak WD1 selaku pimpinan fakultas untuk berkenan memberikan pengarahan dan sekaligus membuka kegiatan secara resmi, kegiatan PPL yang akan dimulai sejak besok pagi. Saya kira begitu, dari saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kaprodi. Untuk selanjutnya yaitu pengarahan yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 1 FITK UIN Wali Songo Semarang. Kepada beliau Bapak Dr. Mahfud Junaidi MAD, kami persilahkan. Terima kasih Mas Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kaprodi Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, dan Bu Sek Prodi. Yang saya banggakan tim PPG, dan tak lupa para mahasiswa, mahasiswi LPTK UIN Wali Songo Semarang yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, syukurillah, pada siang hari ini atas rahmat, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa hadir di pertemuan virtual sinkronus pada siang hari ini.
Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, sehingga kita semua dapat melaksanakan agenda PPK ini dengan sebaik-baiknya. Semoga teman-teman kita, kawan-kawan kita, para guru, para mahasiswa PPK yang berasal dari Cianjur, yang sedang dalam suasana musibah gempa bumi, senantiasa diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk tetap kuat untuk mencapai cita-cita, yaitu menjadi guru profesional. Kita semuanya berdoa untuk teman-teman yang ada di Cianjur, Jawa Barat, diberikan ketabahan ya, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musibah ini. Tak lupa salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan ke hadirat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, alhamdulillah PPK tahap ketiga, PPK bonus yang diberikan oleh negara karena ada skenario beasiswa LPDP, sehingga yang biasanya setiap tahun hanya ada 2 angkatan, tahun 2022 ini ada 3 angkatan. Dan jumlahnya di LPTK UIN Wali Songo cukup fantastis, lebih dari 500 orang. PPK bonus ini tentunya menjadi nikmat bagi Bapak Ibu semuanya ya. Kenikmatan yang harus disyukuri bersama. Seandainya tidak ada PPK Angkatan 3, Bapak Ibu akan melaksanakan PPK di tahun 2023. Dan itu belum tentu. Di tahun 2023 belum tentu ada PPK yang satu angkatan 500 orang di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Nah, maka kenikmatan yang luar biasa bagi Bapak dan Ibu ini yang telah lama menanti menjadi mahasiswa PPK dalam kerangka untuk menjadi guru profesional melalui sertifikasi guru, mendapatkan sertifikat sebagai pendidik profesional. Marilah kita syukuri bersama. Ini sangat penting. Ini sangat fundamental ya. Kesyukuran itu harus Bapak Ibu wujudkan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dengan kerja keras, belajar dengan sekuat tenaga, belajar dengan sesungguhnya. Yang kedua, dengan kerja cerdas, dengan belajar secara cerdas. Apa ada belajar yang tidak cerdas? Banyak belajar yang berujung pada pembodohan. Belajar yang hanya copy paste, ingin enak, jalan pintas, copy sana, kemudian dipaste, diakui sebagai miliknya. Yang penting mengumpulkan tugas, itu bukan belajar untuk cerdas, tapi belajar membohongi diri sendiri, belajar membodohi diri sendiri. Jadi dibutuhkan belajar cerdas. Selain tadi, belajar keras.
Belajar yang cerdas ini penting Bapak dan Ibu sekalian, karena belajar cerdas inilah yang akan mencerdaskan Bapak Ibu sekalian sebagai para mahasiswa sekalian, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan. PPG ini dalam jabatan ini dilaksanakan secara online. Maka Bapak dan saudara-saudara sekalian, para guru, para mahasiswa, dituntut kemandirian dan tanggung jawab. Para dosen tidak bisa mengamati terus-menerus, tidak bisa, karena saudara-saudara bekerja, belajar di tempat masing-masing, di domisili masing-masing. Tidak mungkin para dosen mengawasi itu semua. Tetapi para dosen tahu dari mana? Dari tugas-tugas yang Bapak Ibu kumpulkan, yang Bapak Ibu sudah submit di dalam tugas-tugas, mulai dari pendalaman materi bulan Oktober silam. Tugas-tugasnya bagaimana? Tugas-tugas pendalaman materi dilakukan dengan cerdas apa tidak? Atau hanya copy paste saja? Copy punya orang lain, mengcopy di data-data di internet, diakui sebagai miliknya. Ketika pendalaman materi, banyak dosen yang menyampaikan kepada prodi, kepada pengelola PPG ini, para mahasiswa banyak yang tidak cerdas di dalam melaksanakan tugasnya, yang sebetulnya itu sangat merugikan diri sendiri, karena sebetulnya yang dilakukan adalah proses pembodohan diri sendiri. Bukan LPTK yang melakukan pembodohan Bapak dan Ibu sekalian, para mahasiswa, saudara-saudara sekalian, tapi yang melakukan pembodohan adalah para mahasiswa itu sendiri, karena tidak belajar secara cerdas, karena kerja malas, bukan kerja keras. Kerja yang malas, belajar malas, malas belajar, berdampak pada tidak mau kerja cerdas, tidak mau belajar cerdas. Yang terjadi adalah sebaliknya, belajar secara tidak cerdas, membodohi diri sendiri, membohongi diri sendiri. Saudara-saudara para mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 yang saya cintai, saya banggakan, LPTK UIN Wali Songo Semarang adalah salah satu LPTK terdepan di Indonesia. Sejak ada program PPG, kelulusan mahasiswa PPG di LPTK UIN Wali Songo selalu dalam 10 besar. Tahun 2021 Angkatan 2, perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, mahasiswa PPG Angkatan kedua yang lulus adalah 92%. Sekali lagi saya sampaikan, yang lulus dari LPTK UIN Wali Songo Semarang pada PPG tahap 2 kemarin, yang belum dikukuhkan ini, yang kemarin UP, tingkat kelulusannya adalah 92%. Dan pada tahun-tahun sebelumnya LPTK UIN Wali Songo Semarang pernah menjadi yang terbaik, yang tingkat kelulusannya paling tinggi di Indonesia. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa PPG,
LPTK UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, melalui program studi pendidikan profesi guru, sangat berharap kepada saudara-saudara semua untuk bisa mengikuti jejak dari para mahasiswa angkatan-angkatan sebelumnya demi masa depan Bapak dan Ibu sendiri. Kelulusan, tingkat kelulusan mahasiswa PPG tidak hanya tergantung kepada upaya yang gigih yang dilakukan oleh para dosen, oleh pengelola prodi PPG, oleh seluruh pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, oleh dosen pembimbing akademik, oleh tim PPG. Tetapi yang paling menentukan adalah Bapak dan Ibu guru, para mahasiswa PPG sendiri, saudara-saudara sendiri. Apakah saudara-saudara mau lulus atau tidak? Kalau saudara-saudara mau lulus dengan tidak perlu mengulang-ulang, tidak perlu mengulang ujian kinerja maupun ujian pengetahuan, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, maka sudah seharusnya saudara-saudara lakukan kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras, kerja cerdas, serta kerja tuntas. Ini penting, kerja tuntas ini. Kerja tuntas, belajar secara tuntas. Pahami semua modul, mulai dari pendalaman materi sampai loka karya dengan tuntas. Pelajari semua modul, mulai dari pendalaman materi sampai loka karya secara tuntas, dengan cara belajar cerdas dan belajar keras. Catat itu, saudara-saudara sekalian, jika saudara-saudara ingin lulus dari PPG bonus ini, semua dari manapun saudara berada di seluruh Indonesia, saya tegaskan sebagai pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, lakukan kerja cerdas dengan belajar cerdas, kerja keras dengan belajar keras, kerja tuntas dengan belajar tuntas. Di seluruh tugas yang ada di dalam PPG ini, jangan dipandang remeh. Tidak ada dosennya, tidak ada Pak Kaprodi, Sekprodi. Lalu saudara seenaknya, maka pahalanya, kalau saudara seenaknya, maka pahalanya saudara, buahnya saudara akan mengunduh sendiri, yaitu tidak lulus dari PPG ini. Ini PR, ini pekerjaan rumah bagi para mahasiswa. Perjalanan kita sudah mau menjelang akhir. Besok pagi sudah tiba waktunya PPL, praktek pengalaman lapangan secara online, secara daring dalam jaringan.
apa saja yang harus dipersiapkan di PPL? Saudara sudah siapkan kemarin ketika Lokakarya, mulai dari perangkat pembelajaran sampai video pembelajaran dan video praktek pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu ketika Lokakarya, saudara diminta untuk membuat tiga perangkat pembelajaran. Kalau media yang membuat 3 media sesuai dengan 3 praktek mengajar. Kalau LKPD yang membuat 3 LKPD untuk 3 praktek mengajar. Penilaian kognitif ya membuat penilaian kognitif 3 sesuai dengan KD, IPK dan tujuannya untuk 3 praktek. Pengembangan bahan ajar yang membuat 3. RPP yang membuat 3. Jangan nekat, kebanyakan nekat. Alah, nanti pun lulus. Ya, dosen juga manusia, saudara-saudara sekalian. Dosen juga manusia, memiliki rasa belas kasihan pada saudara-saudara. Tapi jangan sampai belas kasihan yang dimiliki dosen itu Anda manfaatkan, Anda sepelekan. Belas kasihan dosen, rasa kemanusiaan dosen. Ambillah hikmat dari situ untuk terus belajar keras, memperbaiki. Saya sebagai dosen sendiri kadang-kadang merasa satu sisi kasihan, sisi yang lain ya tidak bisa menerima pekerjaan mahasiswa yang asal-asalan itu. Kasihan saya, tapi pekerjaannya tidak mencapai standar minimal. Kasihannya apa? Guru yang seperti ini, guru yang seperti itu mengerjakan tugas dengan tidak cerdas dan tidak tuntas itu nanti akan menjadi guru yang tidak profesional. Guru yang tidak bisa mencerdaskan generasi muda bangsa ini. Guru yang akan membebani bangsa ini untuk menjadi bangsa yang maju. Guru yang biasanya membodohi diri sendiri, maka dia akan juga membodohi para muridnya. Jangan lakukan itu untuk bangsa dan negara ini. Jangan lakukan kebodohan-kebodohan yang bisa menyebabkan bangsa ini tidak maju. Sekali lagi saya mohon, jangan lakukan hal-hal yang bodoh, yang membohongi diri sendiri. Yang nantinya saudara akan membohongi para murid-murid saudara, akan menjadikan kendala penghambat bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang mencintai dan banggakan, LPTK UIN Wali Songo berkomitmen untuk mencetak para guru yang profesional. Semua para guru lulusan PPK UIN Wali Songo harus bisa membaca dan menulis Al-Quran,
wajib hukumnya. Yang itu tidak bisa, maka sertifikatnya tidak boleh diambil. Yang membaca Al-Qur'annya masih beratur kayak muridnya yang kelas TK, padahal guru SMP. Bahkan dengan bacaan muridnya lebih baik dari bacaan muridnya, maka guru PAI yang seperti itu seandainya nanti lulus itu tidak boleh mengambil sertifikat sebelum lulus diuji kembali PPI-nya. Saudara para mahasiswa, PPL besok saudara harus tunjukkan tanggung jawab. PPL harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan kedisiplinan, dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, dengan kerja tuntas, dan yang berikutnya kerja ikhlas. Saudara harus belajar ikhlas untuk meningkatkan kompetensi seperti ini. Saudara harus ikhlas untuk meningkatkan kemampuan kompetensi, baik kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi profesional, maupun kompetensi pedagogik. Dibutuhkan keikhlasan. Harus ikhlas. PPL harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan PPL yang bermutu. Seandainya nanti ada mahasiswa yang PPL-nya asal-asalan, praktek mengajarnya asal-asalan, maka dengan berat hati akan kami tidak ikutkan ujian kinerja, akan tidak diizinkan mengikuti ujian kinerja, berarti tidak lulus PPG karena nggak bisa mengikuti ujian kinerja. PPL ini adalah pintu masuk ujian kinerja. Tidak lulus ujian kinerja, tidak lulus PPG, harus mengulang. Hukumnya harus mengulang. Maka tolong dicontohkan. Jika Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian ada kesulitan, berkonsultasilah pada dosen pembimbing akademik. Berkonsultasilah pada dosen pembimbing akademik. Jika ada dosen pembimbing akademik yang tidak care pada saudara-saudara, laporkan pada prodi biar diganti. Sekali lagi, jika ada dosen pembimbing akademik hingga hari ini belum melakukan bimbingan secara virtual, tolong dilaporkan ke prodi biar segera kami ganti. Siapa namanya? Laporkan ke prodi Bu Prodi Bu Dwi Kristiani. Laporkan biar segera kita ganti. Supaya semua berjalan dengan lancar. Supaya PPG di SITK UIN Walisolo Semarang ini berjalan dengan kualitas tinggi. Supaya tidak memalukan kami. PPG sebelumnya bisa 90%, 10 besar. Lulusannya sangat tinggi, yang tidak lulus hanya sedikit. Banyak yang bahagia karena semua mendapatkan sertifikat pendidik. Kalau PPG angkatan ketiga ini tidak serius, maka akan memalukan kami RPTK UIN Walisolo Semarang. Akan menjadi beban kami.
foto supaya tidak terjadi begitu. Ini belum terlambat. Jangan malas. Mari bekerja keras. Belajar keras. Jangan membodohi diri sendiri. Mari belajar cerdas. Jangan belajar seenaknya. Mari belajar tuntas. Jangan belajar dengan tidak ikhlas. Belajarlah dengan ikhlas. Supaya saudara menjadi guru yang profesional. Itulah caranya mensyukuri nikmat yang sudah saudara-saudara terima menjadi mahasiswa PPK. Saudara-saudara sekalian, PTL dimulai besok hari. Harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. PTK, penelitian tindakan kelas, sudah menjadi kebijakan LPTK UIN Wali Songo. Dikumpulkan nanti PTK laporannya dikumpulkan ketika mengambil sertifikat. Maka laporan PTK tidak wajib ketika PTL. Saudara bisa fokus PTL. Laporan PTK nanti dikumpulkan bersamaan dengan mengambil sertifikat pendidik. Semoga saudara-saudara semua lulus di atas 95%, sehingga 95% lebih mahasiswa PPK lulus dan 95% lebih mahasiswa PPK berbahagia dan bangga menjadi guru profesional alumni LPTK UIN Wali Songo Semarang. Marilah PPL yang akan dimulai besok hari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala nabi sholihah al-Fatihah. Demikian, mohon maaf bila ada kata dan kalimat yang menyinggung perasaan saudara-saudara semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat PPL, semoga sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama untuk kegiatan inti pada siang hari ini. Sesi yang pertama yaitu berkaitan dengan orientasi akademik pelaksanaan PPL yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Prodi pada beliau Ibu Dr. Dwi Sugeng. Kami persilakan. Terima kasih. Kelihatan ya, Mas? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Formak dan yang saya hormati Bapak Prodi PPK, Bapak Dr. Mustafa MAP, dan yang saya banggakan tim BPG, Mas Rofiq, dan serta tim Headcast yang bergabung di Zoom ini. Dan yang saya banggakan mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2022. Puji syukur kehadiran Allah SWT pada hari ini. Sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat.
mahasiswa PPG tahap 3 yang saya anggap hari ini adalah orientasi PPL dan pembukaan kegiatan PPL yang insya Allah akan dimulai besok tanggal 4 Desember dan di PPL tahap 3 ini memang tidak ada di hari Minggu kecuali tanggal 25 dan karena itu hari besar ya, kita harus toleransi karena kita sudah mepet waktu ya, sehingga terpaksa harus nyebrang tahun 2023 karena ini memang tahap kemarin tadi disampaikan oleh Pak Widi, satu tahap bonus, jadi harus disyukuri oleh Bapak Ibu semua sudah diberi kesempatan untuk bergabung di tahun 2022 ini, maka dimanfaatkan dengan baik. Camkan betul tadi arahan dari Pak Widi 1 dan sangat sepakat saya bahwa kesuksesan hanya akan bisa dicapai dengan perjuangan yang penuh dengan kejujuran dan tanggung jawab. Oke. PPL ini bobot SKS-nya cukup besar Bapak Ibu, jadi harus sangat serius. Karena ini akan menentukan Bapak Ibu di UKM PPG terutama di ujian kinerja. Ya. Nah, di mata kegiatan PPL ini bebannya 4 SKS dan diimplementasikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, praktek pengalaman lapangan itu 3 SKS. Kemudian yang kedua ada review PPL dan refleksi itu bobotnya 1 SKS. Nah, cukup besar. Jadi kalau tidak serius nanti nilainya kalau diakumulasi menjadi kecil nanti di transkrip nilainya Bapak Ibu. Mohon keseriusan. Oke, nah di PPL ini Bapak Ibu akan diuji betul kemampuan keprofesionalannya sebagai seorang guru yang memang tugasnya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih sesuai dengan regulasi yang ada ya. Di samping itu Bapak Ibu juga bisa memaksimalkan tugas-tugas mengajar seperti kegiatan kokurikuler, administrasi dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa juga bisa dilaporkan di lembar kerja PPL. Jadi tidak terbatas itu, tidak terbatas mengajar gitu. Nah, jadi semua kemampuan keprofesionalan Bapak Ibu itu akan diuji akan terlihat nanti di PPL. Bagaimana kemampuan mahasiswa di dalam mengajar, penerapan beberapa teori pedagogi profesional itu akan terlihat di PPL. Gitu ya. Kemudian nanti akan direfleksi di setiap kegiatan bersama dengan guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Itu. Nah, maka di PPL nanti Bapak Ibu itu kan ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Jadi sebenarnya ketika PPL itu Bapak Ibu kan nanti akan melakukan 2 kegiatan ya, PPL dan PTK yang terintegrasi. Maka perlu mempersiapkan diri dengan beberapa instrumen yang digunakan untuk melakukan observasi dan orientasi lapangan. Karena logikanya adalah ketika mau menerapkan siklus 1 kan sebenarnya di siklus itu Bapak Ibu harus sudah mengetahui problem-problem apa yang dihadapi di sekolahan seperti atau di madrasah atau di RA. Nah, seperti itu. Nanti siklus 1 di RPP atau RPPH Bapak Ibu itu akan menjadi solusi atau tindakan yang akan dipakai di dalam PTK atau ketika mengaji. Nah, seperti itu. Jangan lupa PPL panjenengan itu kan ada di sekolahnya masing-masing atau di RA masing-masing atau di madrasah masing-masing. Tentunya ya harus banyak konsultasi dengan kepalanya atau dengan guru pamong, dengan dosen, atau bisa dengan teman sejawat sebagai kolaborator bisa kasih. Ketika PPL nanti Bapak Ibu tidak hanya melaporkan sudah mengajar, enggak. Nanti ada lembar kerja yang menjadi bukti bahwa jenengan itu melakukan PPL yang harus
yang harus dibuat. Tidak segera membuat satu baris, ya harus diskusikan apa yang dilakukan selama PPL. Jadi aktivitasnya selama di sekolah ketika PPL itu apa harus dinarasikan, harus didiskusikan. Tidak boleh kosong, apalagi kalau mengisi misalnya hanya sebaris, itu. Kalau PPL-nya saya kembali. Jadi harus membuat laporan tentang hasil kegiatan observasi, orientasi lapangan. Itu harus ada laporannya nanti di lembar kerjanya. Oke. Nah, pada PPL ini, mahasiswa PBG itu nanti melakukan kegiatan praktek pembelajaran meliputi praktek pembelajaran terbimbing, kemudian praktek pembelajaran secara mandiri, praktek pembelajaran mandiri tetapi diamati oleh dosen pembimbing, guru pamong, dan kalau memungkinkan bisa dengan teman sejawat atau kolaboratornya gitu ya. Nah, PTK PPG ini adalah PPL PPG ini adalah PPL yang terintegrasi dengan PTK. Maka setiap perangkat Bapak Ibu di dalam setiap siklusnya, baik itu di siklus 1, 2, dan 3 itu adalah ada di dalamnya bagian dari PTK. Ini nanti lewat dulu. Nah, PPL disesuaikan dengan situasi daerah. Maksudnya karena PPL-nya di sekolahnya masing-masing ya include di dalam pembelajaran Bapak Ibu di sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, atau di madrasah atau di di lembaganya masing-masing. Satu, implementasi RPP ada videonya ya di siklus 1, siklus 2, siklus 3 atau di RPP 1, RPP 2, RPP 3 atau di RPPH 1, RPPH 2, RPPH 3. Itu harus ada video. Nah, PPL kita ini adalah kegiatan PPL yang merupakan implementasi dari hasil lokakarya ke dalam praktek belajaran. Sebenarnya PPL ini adalah kelanjutan dari kegiatan lokakarya kemarin yang maka di orientasi lokakarya kemarin itu saya mengarahkan bahwa semua perangkat dibuat rangkap 3 seperti tadi sudah ditekankan oleh Bapak Wakil Dekan 1 bahwa tapi kenyataan di lapangan kemarin tuh saya melihat itu masih ada yang masih membuat hanya 1. Perangkat itu sudah harus dibuat rangkap 3 sejak di kegiatan lokakarya mestinya. Karena itu nanti yang akan dikembangkan, yang akan dimatangkan menjadi kegiatan PPL mahasiswa semuanya. Tetapi kemarin kenyataannya masih ada yang baru membuat satu saja. Ya itu berarti belum maksimal. Jadi semua perangkatnya harus 3. Model materi pengembangan materinya, LKPD-nya ya harus rangkap 3 karena RPP yang dibuat 3. Berarti kan perangkatnya ada 3. Itu kemarin itu masih banyak yang baru 1. Nah ini tidak tahu, saya tidak tahu apa karena tidak maksimal. Jadi di PPL ini akan mengimplementasikan hasil lokakarya ke dalam praktek belajaran. Jadi kan nanti akan mulai prakteknya itu di PPL ini. Tapi perangkatnya kalau belum siap ya harus dimatangkan dulu, nanti didiskusikan dulu dengan guru pamong dan dengan dosennya. Barangkali ada mahasiswa yang belum siap perangkatnya, belum matang maksudnya, belum maksimal, itu ya harus dimaksimalkan dulu. Uang mau dibuat sebagai bagian dari siklus 1, berarti kan harus disiapkan dulu semuanya. Apakah sudah sesuai dengan rencana PTK-nya atau tidak? Karena ada beberapa yang tidak sinkron dengan PTK-nya. Nah itu nanti harus dicermati lagi, lakukan konsultasi dengan guru pamong dan PPL-nya. Nanti ketua kelas
kalau ada guru pamong atau dosen yang barangkali kurang aktif, bisa japri ke saya. Jangan diam saja. Jadi nanti lakukan setelah praktek. Jadi sebelum praktek, diskusi dulu dengan dosennya, dengan guru pamong, perangkat-perangkatnya dilihat, apakah sudah siap atau belum, sama PTK-nya disinkronkan. Kemudian kalau sudah praktek, nah kemudian hasilnya akan direfleksi. Maka ada kegiatan refleksi praktek pembelajaran. Nah, nanti bareng-bareng antara guru pamong dengan dosen. Setelah itu ada tindak lanjut. Gitu ya. Nah, pola implementasi PPL dan PTK kita ini adalah terintegrasi. Jadi implementasi RPP diintegrasikan dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Jadi PTK dijadikan sebagai alat evaluasi pada saat melaksanakan implementasi RPP dalam PPL. Kita pilihannya adalah terintegrasi. Ya, terintegrasi ini memang agak merepotkan, tetapi tidak membuat mahasiswa capek. Kalau terpisah, itu memang sendiri-sendiri, tapi mahasiswa akan membutuhkan waktu yang lama, nanti akan lebih capek. Kalau terintegrasi ini tidak sekali mendayung, dua pekerjaan selesai. Oke, kita full daring ya. Kalau PPL di PPG-nya daring, tetapi PPL saudara di madrasah, kemudian di RA, di sekolah tidak daring, ngajarnya harus real. Kalau PPL-nya di PPG daring dengan kami gitu ya. Tapi kalau mengajarnya itu harus real, gitu ya. Nanti bisa dilihat di Open Day, lewat saja di kontraknya. Ini Bapak Ibu sudah mulai masuk ke tahapan ini ya. Kemarin sudah ujian komprehensif. Nah, ini langkah selanjutnya nanti mahasiswa akan masuk pada kegiatan ini. PPL 1 di sekolah asal. Ini bobotnya 2 SKS, nanti 12 hari ya. 12 hari yang 12 hari itu nanti untuk RPP 1 dan atau RPPH 1. Kemudian nanti akan direview oleh dosen dan guru pamong. Nanti akan jadi praktek review, kemudian praktek review, ada refleksi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Saya kira seperti itu. Nah, sama di PPL ini orientasinya adalah 7 CPL itu harus terrealisasi. Mengembangkan kemampuan refleksi guru dalam membelajarkan peserta didik sebagai wujud kompetisi utuh. Tolong Bapak Ibu itu mengikuti PPG itu harus ada bedanya. Sebelum mengikuti PPG dengan selama mengikuti PPG atau sesudah mengikuti PPG. Jangan ketika mengikuti PPG, perangkat-perangkatnya itu tidak ada bedanya dengan sebelum mengikuti PPG. Saya melihat ada sebagian besar perangkat-perangkat yang dibuat oleh mahasiswa itu tidak kreatif dan tidak inovatif. Jadi pengetahuan atau ilmu-ilmu yang diperoleh selama PPG belum implementasikan di perangkat-perangkat yang saudara buat di PPG ini. Jadi kurang inovatif, masih datar, RPP atau RPP hanya masih biasa-biasa saja. Jadi 7 CPL ini tidak tercapai nanti Bapak Ibu. Jadi kalau tidak sesuai dengan 7 CPL PPG, apakah layak disebut sebagai guru profesional, kan begitu. Lakukan inovasi dengan menyusun dokumen rancangan pembelajaran, medianya, bahan materi ajarnya yang menggambarkan advance material, dimensi pengetahuannya.
Jadi LKPD-nya. Jangan tadi bahasanya Pak WD1 itu copy paste. Tapi tidak ada bedanya. Dalam mengikuti PPG dan sebelum mengikuti PPG nanti nggak ada bedanya. Tolong dirubah, harus dirubah. Sehingga 7 CPL ini sebagai calon lulusan PPG itu tercapai. Itu ya. Oke, ini tadi ya. Proses praktek PPL saudara itu seperti ini. Pertama persiapan, perangkatnya disiapkan, kemudian praktek sesuai dengan dokumen perangkat pembelajaran satu set ya. Satu set itu set 1, kemudian direkam, kemudian refleksi oleh dosen dan guru pamong. Produknya adalah berarti video pembelajarannya ada versi original dan versi edit. Bisa juga saudara membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Ini sunnah, kalau dibuat bagus. Kalau yang jelas wajib, yang diupload di sistem adalah video praktek pembelajaran yang diedit. Satu saja ya Mas Rafiq ya? Gimana Bu? Yang diupload cukup satu saja ya Mas? Yang original enggak? Iya, yang editan. Oke, satu saja berarti. Tapi yang versi original mahasiswa tetap harus punya, harus simpan. Karena itu biasanya akan dilihat oleh dosen dan guru pamong untuk melihat versi utuhnya atau versi originalnya. Bisa jadi mahasiswa dalam mengedit itu kurang bagus, sehingga bagian-bagian yang urgent, yang penting itu ke-delete. Maka dalam mengedit, gunakan timing yang maksimal itu 15 menit, biar semuanya tercover di dalam editan itu. Jangan minimalis 7 menit, 10 menit, jangan. 15 menit saja, dibuat 15 menit. Gitu ya. Yang di LMS, yang di-upload, yang versi editan. Gitu. Jangan lupa diunggah dulu di YouTube, kemudian nanti yang di-upload di sistemnya adalah link YouTube-nya. Nah, setelah itu direfleksi ya dengan dosen dan guru pamong dan membuat rencana tindak lanjutnya. Nanti masukannya seperti apa dari guru pamong dan dosen, kemudian menjadi bahan perbaikan di pembelajaran kedua. Ya, ada set kedua. Jadi satu set kedua ya isinya sama, semua perangkat dokumen perangkat pembelajaran itu sudah harus siap yang akan dipraktekkan di PPL, tetapi sebelumnya dibahas dan seterusnya sampai ke set ketiga atau ini siklus 1, siklus 2 dan siklus ketiga. RPP 1, RPP 2, dan RPP 3 atau RPPH 1, RPPH 2, dan RPPH 3. Ini saya perlu pertegas biar mahasiswa itu paham, karena saya sebenarnya sudah menjelaskan seperti ini sejak di Lokakarya, tapi masih banyak yang belum paham. Ingat bahwa siklus 1 RPPH 1 atau RPP 1, siklus 2 itu RPP 2 atau RPPH 2, siklus 3 adalah RPP 3 dan RPP atau RPPH 3 yang semuanya adalah bagian dari siklus PTK panjenengan semuanya. Nah, tidak boleh sama antara 1, 2, 3 itu isinya tidak boleh sama. Maka tergantung problem PTK-nya. Silahkan didiskusikan dengan dosen dan guru pamongnya. Kalau sama namanya pengulangan, bukan siklus. Gitu. Ya. Ingat tidak karena saya lihat RPP-nya kok datar sekali. RPP harus memuat ini pengintegrasian ini PPK, karakter, higher order thinking skill, 4C, 6C, literasi berbasis TPACK. Jadi RPP integrasi, tolong diperhatikan semuanya. Di semua perangkatnya harus sudah memuat ini.
ada rumusan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Jangan di kegiatan inti tidak ada isinya, padahal itu kegiatan inti, tetapi narasinya tidak ada isinya. Itu saya lihat kemarin beberapa RPP atau RPPH itu seperti itu. Mana ini unsur-unsur seperti ini mana? Kan teori-teorinya sudah sejak di pendalaman materi Bapak Ibu. Tolong diperhatikan. Materi ajar dengan dimensi pengetahuan dan advance material itu harus dimunculkan Bapak Ibu, tolong. Ya, strategi pembelajaran, critical and creative pedagogy atau berbasis TPA-CK itu juga dimunculkan, tolong. Terutama yang R ini tolong. Ya, coba lebih berinovasi lagi. Nggak tahu PAI madrasah juga sama lah semuanya. Nah, ini jadwal pelaksanaan PPL kita Bapak Ibu. PPL 1 itu 6 hari saja waktunya. 4 sampai 9 Desember. Silahkan dalam waktu 6 hari ini saudara nanti gunakan sebaik mungkin. Bisa saja dalam 6 hari ini, hari pertama saudara akan ketemu dengan guru pamong dan dosen, kemudian akan memperlihatkan, saudara akan share atau mungkin dosen dan guru pamong sudah melihat perangkatnya, nanti akan diberi masukan seperti ini. Jangan langsung ngajar dulu, minta persetujuan dosen dan guru pamong. Kapan kami siap mengajar? Jangan nyelonong ngajar dulu ya. Harus diskusi dulu dengan dosen dan guru pamong. Apakah perangkat yang ada itu sudah siap dipakai atau belum? Nah ini. Ngajarnya di hari, paling cepat di hari ke-4 saja atau hari ke-5. Baru setelah itu hasilnya seperti apa videonya. Oke, hari ke-6 mungkin saudara edit video. Kemudian setelah itu pada tanggal 10 sampai 11 Desember, nah, itu akan direview melalui hasil video. Sangat mungkin nanti dosen itu akan meminta versi original. Nah, maka diberikan. Kemudian setelah dapat masukan, kemudian jangan langsung praktek RPP yang kedua atau PPH yang kedua. Tapi tolong masukkan di review PPL 1, RPP 1, jadikan sebagai pertimbangan saudara untuk perbaikan atau rencana tindak lanjut di PPL 1 pada RPP 2 atau RPPH 2. Seperti itu. Ketemu lagi Vikon, diskusi seperti apa, mahasiswa akan dikasih masukan, apa masukannya, kemudian diperbaiki. Nah, kemudian praktek, hasilnya seperti apa akan direview kembali. Jangan lupa selama ini kan tidak hanya praktek ya, jadi kan PPL itu praktek. Nah, ketika PPL 1 jangan lupa, jadi kan karena PPL maka harus membuat lembar kerjanya. Silakan nanti setiap RPP 1 ini ada lembar kerjanya ya. Lembar kerjanya itu setiap RPP ada 2. Berarti kali 3, berarti ada 6 lembar kerja. Lembar kerja itu nanti ada 2 setiap RPP. Nanti akan diupload di kolom itu di tempat RPP 3 atau PPL 2 di terakhir, tetapi semuanya yang diupload. Berarti ada 6 lembar kerja, bukan 2. Ini mahasiswa kadang salah paham. Walaupun diupload di terakhir, tetapi saudara harus sudah membuat sejak di hari pertama PPR. Tolong dinarasikan secara jelas. Tidak asal satu kalimat itu masa PPL 6 hari itu tidak ada isinya. Nah, dan perlu diingat selama PPL di RPP 1 ini saudara tidak hanya praktek, tetapi sudah mulai membuat laporan PTK pada siklus 1 tentunya.
Karena di PPL 1 RPP 1 saudara sudah menerapkan siklus 1. Hasilnya seperti apa, maka laporannya siklus 1 segera dibuat. Maka ketika berakhir di RPP 3 itu laporan sudah hampir jadi, tidak terus kemudian selesai praktek baru menyusun laporannya. Nah itu yang menjadikan terus molor akhirnya. Tidak boleh. Jadi laporan PTK sudah harus dibuat juga sejak PPL. Misalkan PPL 1 RPP 1. Jadi saudara menerapkan perangkat yang pertama sebagai bagian dari siklus pertama, maka laporan siklus pertamanya sudah mulai dibuat, serta uburampe-nya itu sudah harus dibuat laporannya. Jadi selama PPL, saudara juga sudah sekalian membuat laporan PTK. Karena secara sistem file, tetap laporan utuh itu sudah harus disetor atau diupload di sistem di hari terakhir PPL ini, di RPP 3 ini. Kalau laporan utuh tadi yang disampaikan Pak WD1, itu laporan utuh yang sudah sempurna ada tanda tangannya, itu memang sebagai syarat pengambilan herdik yang lulus. Tetapi laporan secara keseluruhan tentang PTK, draft laporan PTK itu sudah harus diupload di PPL 2 atau RPP 3 di bagian A. Jadi ya pada prinsipnya laporannya sudah harus selesai selama PPL ini. Seperti itu ya. Ini tolong diperhatikan. Tolong kinerjanya ditingkatkan lagi. Yang kemarin pada sering terlambat, ada yang hari ini masih ngurusin tim aja. Ayo, tolong kinerjanya ya ditingkatkan lagi mahasiswa tahap 3 ini. Nah, tagihan kinerja PPL saya tegaskan lagi, RPP sebanyak 3 atau RPPH, RPP 1 atau RPPH 1, RPP 2, RPP 3. Lembar kerja kegiatan PPL yang tadi saya jelaskan itu ada 6 lembar kerja. 6 itu adalah 2 untuk laporan pada ketika siklus 1 atau RPP 1, 2 lagi siklus 2 RPP 2, yang 2 lagi siklus 3 RPP 3. Nah ini ya, ingat. Kemudian tagihan yang lain ya prakteknya itu 3 kali. Maka videonya ada 3 video praktek belajaran asli atau versi original. Kemudian ada 3 video praktek belajaran versi editan. Dan yang terakhir laporan PTK. Nah ini semuanya harus ada wujudnya Bapak Ibu. Tidak bisa ditawar. Tidak boleh terlambat. Ini kalau PPL ini. Kalau PPL terlambat, saudara tidak saya daftarkan ke ujian UKM PPG. Sekarang ini adalah pintu terakhir Bapak Ibu ya. Pintu terakhir menuju ujian. Kalau masih ada yang terlambat, berarti tidak bisa saya ikutkan di ujian kompetensi PPG. Nah, ini pintu terakhirnya adalah PPL. Tolong yang kemarin pada terlambat dirubah polanya itu. Etos belajarnya, etos kerjanya dirubah. Laporan PPL tidak adanya laporan ini nih, dalam bentuk LK ya. Dan ya ini laporannya ini PPL ini. Tagihan kinerja PPL itu ini. Karena laporan PPL sudah diwakili dari video, LK dan kira-kira itu. Aturan PPL mahasiswa PPG Daljab. RPP untuk PPL harus ditandatangani kepala sekolah, madrasah atau RA. Nanti saya tekankan kepada guru pamong dan dosen kalau ada yang belum ditandatangani stempel, diminta suruh mengembalikan. Dalam video sebelum praktek ada pengenalan identitas sebagai mahasiswa PPG Daljab LPTK UIN Wali Songo Semarang. Oke, gitu ya.
LPTK, laporan PTK sebagai syarat pengambilan sertifikat pendidik bagi yang tapi tetap di LMS harus laporan sudah diupload. Itu saja. Mungkin itu saja Mas Taufik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi atas penjelasan orientasi akademik pelaksanaan PPL. Untuk selanjutnya langsung saya sambung saja, nanti tanya jawab di akhir ya, terkait dengan teknis penggunaan LMS. Secara akademik tadi sudah disampaikan oleh Bu Dwi selaku sekretaris prodi, apa saja tagihannya, bagaimana ketentuannya, tadi sudah dijelaskan Bu Dwi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan LMS. Nah, seperti biasa dalam kegiatan PPG ini dilaksanakan di LMS, Instrument Management System. Silakan nanti Bapak Ibu masuk di akun LMS masing-masing, kemudian diklik menu PPL ya. Kalau kemarin di Lokakarya yang dilihat adalah di menu Lokakarya ya. Kemudian yang PPL ini silakan Bapak Ibu pilih yang menu PPL. Di sini nanti akan tersaji 3 modul ya, PPL 1, RPP 1, PPL 1 RPP 2, dan PPL 2 RPP 3 ya. Yang pertama adalah PPL 1 RPP 1. Bapak Ibu bisa mengunduh terkait dengan ketentuan PPL dari lembar kerja dan instrumen penilaian di sini. Dan ini bisa diunduh untuk dipelajari indikator penilaiannya nanti apa saja, sehingga ketika Bapak Ibu praktek itu menyesuaikan dengan indikator penilaian ini, sehingga nilai Bapak Ibu akan tinggi sesuai dengan indikator. Selanjutnya Bapak Ibu nanti melihat kontrak modul yang diupload oleh dosen. Kemudian Bapak Ibu mengupload RPP dan perangkat pembelajaran ya. Jadi tugas yang pertama adalah mengupload RPP dan perangkat pembelajaran. Cara menguploadnya masuk di menu RPP dan perangkat pembelajaran, kemudian diklik upload RPP dan perangkat pembelajaran. Temanya apa? File RPP-nya. Ini ketentuannya adalah formatnya PDF, ukuran maksimalnya adalah 1200 KB atau 1,2 MB. Ya, diklik just file. Nah, nanti file RPP-nya ya. Ini kemudian perangkat pembelajarannya yang terdiri dari materi ajar, LKPD, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Ini masuk di dalam satu file perangkat pembelajaran. Kalau ukurannya besar, melebihi 1,2 MB, Bapak Ibu bisa menguploadnya di drive dulu ya. Kan ini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 komponen. Ini bisa jadi ukuran filenya kan lebih dari 1,2 MB. Nah, maka Bapak Ibu bisa upload dulu di drive, kemudian nanti yang diupload ada linknya. Misalkan
Sedangkan ini adalah filenya, ya, linknya ini di copy, kemudian Bapak Ibu membuka Microsoft Word, judul link file perangkat pembelajaran. Ini di copy di sini, dan ini di PDF kan. Nah, sebenarnya nanti yang di upload di sini, yang di upload di sini, ini adalah file PDF yang berisi link itu tadi. Nah, kemudian diklik simpan. Jika berhasil, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Kalau mau mengedit, nanti bisa diklik edit ini, ya. Dengan catatan belum dinilai oleh dosen maupun guru pamong. Kalau sudah dinilai salah satu, itu sudah tidak bisa diedit lagi. Kalau mengecek, ini klik gambar ini, nah, untuk mengecek kebenaran file yang sudah di upload tadi. Kalau mau mengedit, mengganti file, berarti diklik tanda edit, ya, simbol pena itu, dan dipilih file yang terbaru. Harus diupload dua-duanya, jadi walaupun yang di UKS hanya satu, tapi dua-duanya harus diupload. Klik sih. Nah, maka nanti akan berubah filenya, ya, sesuai dengan yang terbaru. Dengan catatan belum dinilai oleh dosen maupun guru pamong. Kalau sudah dinilai sudah tidak bisa diganti lagi. Selanjutnya adalah tugas selanjutnya adalah mengupload video pembelajaran. Dalam video pembelajaran, caranya diklik tambah pelaksanaan pembelajaran. Apa tadi? Nah, ini yang diisikan ada link YouTube-nya. Jadi video praktek Bapak Ibu nanti diupload di YouTube terlebih dahulu, ya, baru nanti link YouTube-nya dikopikan di sini. Kemudian diupload juga foto dokumentasinya sebagai bukti pada saat praktek pembelajaran. Bagaimana mengupload video ke YouTube? Kemarin waktu sosialisasi pembuatan video pembelajaran sudah diajari belum ya? Ini saya coba praktekkan untuk mengupload video ke YouTube. Nah, jadi nanti Bapak Ibu harus punya akun YouTube, ya, harus punya akun YouTube. Ya, setelah itu nanti ketika Bapak Ibu masuk di akun YouTube, nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya. Kemudian diklik ini buat, ya, simbol video ini. Nah, upload video, ya, upload video. Nah, pilih filenya, file video, ya, yang sudah diedit, ya. Jadi yang diambil adalah video yang sudah diedit. Nah, simpan ini. Nah, ini adalah proses penguploadan video.
judulnya apa ya, misalkan video BPL 3 ini judulnya, ini contoh saja ya. Paling tidak memuat ini mungkin bisa ditambah dengan namanya siapa, kelas apa. Di dalam deskripsi tambahkan video ini merupakan video praktek pembelajaran dengan tema zakat, metode pembelajaran menggunakan apa, medianya apa saja. Nah, ini bisa ditambahkan di kolom deskripsi. Thumbnail, ini thumbnail ada cover YouTube ya. Jadi kalau di YouTube itu kan biasanya ada apa, gambar apa yang muncul ya, gambar pertama kali yang muncul, nah itu namanya thumbnail, cover video itu. Kalau ini nggak dipilih, nanti sistem akan menggunakan thumbnail secara otomatis gitu. Jadi kalau dirasa kesulitan ya di sini dilewati aja nggak apa-apa. Playlist ini tidak perlu. Nah, penonton ya, penonton ini dipilih yang tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak, karena kalau dipilih ya itu kalau yang YouTube-nya YouTube biasa itu tidak bisa dibuka ya. Yang bisa membuka hanya yang punya aplikasi YouTube Kids ya. Jadi YouTube itu ada YouTube Kids, kemudian kalau YouTube biasa ya, yang biasa digunakan itu biasa. YouTube Kids itu khusus anak-anak. Nah, kalau ini dipilih ya video ini dibuat untuk anak-anak, nah, maka nanti videonya hanya tampil di aplikasi YouTube Kids. YouTube yang biasa nanti nggak bisa membaca. Maka dipilih yang tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kemudian diklik berikutnya. Dilewati saja nggak apa-apa. Berikutnya dilewati saja, langsung saja berikutnya. Nah ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jangan sampai Bapak Ibu memilih yang pribadi ya. Kalau dipilih pribadi, videonya nanti tidak bisa dilihat oleh dosen atau guru pamong ya. Jadi dipilihnya ya kalau tidak publik ya publik. Kalau tidak publik, ini yang bisa melihat hanya yang punya linknya ya. Jadi tidak diupload di YouTube secara umum gitu ya. Jadi tidak diupload di YouTube secara umum. Jadi yang bisa melihat hanya yang punya linknya itu, ketika linknya itu dibagikan. Kalau yang publik ini berarti video Bapak Ibu ini bisa dilihat oleh seluruh umat manusia yang mengakses YouTube. Ini kalau di publik itu bisa diakses oleh seluruh umat manusia yang akses YouTube. Ya, jadi dipilih antara tidak publik atau publik gitu. Kalau video Bapak Ibu pengen dilihat oleh semua umat manusia, ya dipilih publik. Kalau merasa minder, tidak pede, wah videonya jelek, malu kalau ditonton orang banyak, ya silakan dipilih tidak publik. Ya, ini dilewati saja, kemudian dipublikasikan. Nah, ini masih proses ya, biasanya prosesnya lama ya, prosesnya lama. Tapi Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan link YouTube-nya ya. Nanti di sini. Nah, ini kan tadi kan yang saya upload video PPG ini tadi kan. Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan linknya ya. Ini dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, ini diklik ya. Nah, kemudian di paste di sini tadi di LMS ya. Di sini. Nah,
kemudian dipilih dokumentasinya ya, file dokumentasinya. Nah, kemudian diklik simpan. Nah, kalau dibuka, nah ini tidak bisa dibuka karena ini masih proses ya, ini baru 94%, jadi belum bisa dilihat. Jadi kalau sudah selesai prosesnya, itu bisa dilihat. Ya, jadi menunggu ini selesai dulu. Tapi Bapak Ibu sudah dapat linknya untuk dikopikan di sini. Ya. Jadi saya ulangi untuk upload video pembelajaran, ya, untuk video pembelajaran, kemudian klik tambah pelaksanaan pembelajaran, temanya apa, ya, link YouTube-nya, di copy paste di sini. Ya, cara untuk upload link YouTube, nah ini diklik ini buat, kemudian upload video, pilih file. Judulnya apa, deskripsinya seperti apa, ini dipilih tidak, ini tidak dipilih anak-anak, dan berikutnya. Nah ini yang terpenting ya, ini harus dipilih public atau tidak public ya, kemudian publikasikan. Nah ini sudah bisa mendapatkan link. Ini diklik dan dipastikan di sini. Dan dokumentasinya diupload di sini. Dan diklik simpan. Gitu ya Bapak Ibu untuk upload video pembelajaran. Selanjutnya menu PTK dan lembar kerja ini diabaikan saja karena PTK dan lembar kerja ini akan diupload di PPL 2 RPP 3 ya. Yang PPL 1 RPP 1 dan PPL 2 RPP 2 itu ini dikosongi ya, PTK dan lembar dikosongi, jadi langsung review ya. Di menu review ini nanti akan ada diskusi ya, akan ada diskusi, Bapak Ibu nanti akan memberikan komentar diskusi. Kita masuk di akun dosen. Ini saya masuk di akun dosen ya. Diskusi. Saya kembali ke akun mahasiswa. Jadi sampai di review ya. Review ini sama dengan diskusi. Untuk memberikan komentar, diklik buka diskusi. Nah, ini interupsinya apa? Bisa dilihat di sini. Kalau ada file yang diupload dosen, ini akan muncul di sini. Kemudian Bapak Ibu memberikan komentarnya di sini. Ya. Dan menurut saya, kemudian dikirim komentar.
Nah, ini tadi komentar Bapak Ibu sudah masuk ya. Nanti ketika sudah dinilai oleh Bapak Ibu dosen nanti akan muncul di sini. Jadi yang menilai review nanti hanya dosen ya. Di guru pamong beda. Guru yang dinilai oleh guru pamong itu RPP sama video. Review hanya dinilai oleh dosen. Jadi RPP dinilai oleh dosen dan guru pamong, video dinilai oleh dosen dan guru pamong, review hanya dinilai oleh dosen. Seperti itu ya, untuk menuliskan komentar. Sama seperti diskusi-diskusi di pendalaman materi maupun di loka karya. Kemudian remedial, jika nilai Bapak Ibu kurang dari 70, nanti di sini akan ada tugas remedial. Cara ngecek nilainya ini di menu rekap nilai di atas ini. Nah, sebelum dilihat, diupdate dulu rekap nilainya ya, biar cek yang tampil itu adalah nilai yang terupdate. Nah, kemudian dipilih, nah, nanti akan muncul nilai PPL 1, 2, ya, PP 3 nanti akan muncul di sini. Kalau nilai modul, ya, nilai modulnya kurang dari 70, nah, berarti harus mengerjakan tugas remedial. Seperti itu untuk pelaksanaan PPL 1, RPP 1. Ya, jadi yang pertama adalah membaca kontrak, mengupload RPP dan para pembelajaran, mengupload video, dan memberikan komentar di menu review. Selanjutnya PPL 1 RPP 2. Nah, saat ini adalah yang diupload adalah RPP 2. Kalau di PPL 1 RPP 1 tadi yang diupload adalah RPP 1, kalau di PPL 1 RPP 2 yang diupload berarti adalah RPP 2. Sama langkah-langkahnya ya, sama seperti di PPL 1 RPP 1 ya. Membaca kontrak, kemudian upload RPP dan perangkat pembelajaran, upload video, kemudian yang PTK dan lembar kerja ini dikosongin saja ya. Langsung saja di review, memberikan komentar diskusi. Kalau nilainya di bawah 70, ini mengerjakan tugas remedial. Seperti itu untuk di PPL 1 RPP 2. Selanjutnya adalah PPL 2 RPP 3. Nah, seperti ini yang diupload adalah RPP ketiga ya, RPP 3. Ya, sama lihat kontrak, mengupload RPP dan perangkat pembelajaran, mengupload video pembelajaran. Nah, di sini di PPL 2 RPP 3 Bapak Ibu harus mengupload PTK dan lembar kerja. Bagaimana formatnya lembar kerja? Lembar kerja nah, seperti ini. Mulai dari LK 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 sampai dengan 3.6. LK 3.1 dan 3.2 ini untuk PPL 1 RPP 1 ya. Kalau yang LK 3.3 dan 3.4 ini untuk RPP 2, dan LK 3.5 dan LK 3.6 ini untuk RPP 3 ya. Jadi walaupun di RPP 1 Bapak Ibu tidak mengupload LK ya, tapi di dalam pengerjaan ini harus dikerjakan ya, sesuai dengan praktek yang ada di RPP 1 ya. Yang 3.3 dan 3.4 ini sesuai praktek di RPP 5 dan 6 ini sesuai dengan praktek di RPP 3. Cuman uploadnya jadi satu di RPP 3 di sini dan lembar kerja ya. Caranya adalah diklik upload PTK dan lembar kerja, namanya apa, file PTK. Jadi di sini Bapak Ibu mau upload PTK dan lembar kerja. PTK sesuai dengan rubrik instrumen penilaiannya. Ini formatnya mulai dari judul penelitian, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat,
sampai hasil Tasigma dan LMPA. Ini punya di choose file ya. Ini gambar kerjanya juga, jadi dijadikan satu ya, jadikan satu file gambar LK3.1 sampai 3.6, kemudian ditulis. Nah, ini akan ditulis. Kemudian review ini jadi memberikan komentar diskusi seperti di RPP 1 dan RPP 2. Jadi di RPP 3 tambahnya ini mengupload PTK dan seperti itu untuk teknik penggunaan LMS di kegiatan PPL ya. Jadi saya ulangi, di kegiatan PPL jadi tugas Bapak Ibu adalah membuat RPP beserta cara pembelajarannya ya 3 ya, videonya 3 ya, kemudian PTK dan lembar kerja dan diskusi. Seperti itu. Terima kasih. Saya kira itu penjelasan dari saya terkait dengan teknik penggunaan LMS. Selanjutnya, mari kita diskusikan bersama. Jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Bapak Ibu, ternyata saya keluar dari Zoom ya. Sejak kapan tadi saya keluar dari Zoom? Tidak keluar Pak, masuk dari tadi Pak. Keluar Pak. Masih Pak. Keluar, Pak. Keluar, tidak keluar. Aman Pak, aman. Masih Aman ya, bisa tidak keluar. didengarkan. Masih. Saya kira keluar tadi.